Halo Tribuners, jumpa lagi dengan saya Siska Mawaski dalam live update PON siang edisi Selasa 12 Oktober 2021. Kami akan memberikan informasi terkini seputar kegiatan Pekan Olahraga Nasional ke-20 yang kami akan memberikan informasi terkini bersama dengan sejumlah rekan olahraga kami yang sudah siap dengan laporannya masing-masing di Papua. Kita bersama dengan sejumlah rekan olahraga kami yang sudah siap dengan laporannya masing-masing di lokasi. Kita ikuti live update PON 20 Meski pertandingan cabur voli indoor PON 20 Papua baru digelar pada pukul 14 waktu Indonesia Timur. Meski pertandingan cabur voli indoor PON 20 Papua baru digelar pada pukul 14 waktu Indonesia Timur, penonton bahkan berdatangan ke venue sejak siang. Sebelum pertandingan, saking antusiasnya penonton Solo Jayapura. Adapun ada dua laga final yang digelar hari ini sebelum pertandingan dan putri. Untuk sektor putra, adapun ada dua laga final yang digelar hari ini di sektor putra dan putri antara Jawa Barat versus Jawa Tengah. Dalam laga final putri Jawa Barat dengan untuk sektor putri antara Jawa Barat versus Jawa Tengah akan dalam laga final putri Jawa Barat Rafsan Zani di lokasi Halo semalam. Info lengkapnya akan disampaikan oleh Selamat sore rekan Siska Zani di lokasi Halo. Ramsa bisa dijelaskan seperti apa suasana di arena. Selamat sore rekan Siska. Ya, terima kasih rekan Siska. Memang sejak siang tadi kalau di waktu terima kasih rekan Siska. Memang sejak siang antusiasme masyarakat sangat tinggi Indonesia Timur sejak pukul 12 siang indoor di antusiasme masyarakat menyaksikan dua laga final mendatangi ini merupakan laga terakhir juga di cabang olahraga voli untuk menyaksikan dua laga final di sektor putri dan ini merupakan laga terakhir juga di cabang olahraga putra ada Jawa Barat di mana di sektor putri ada Jawa Barat dan baru saja usai ada laga final Jawa Barat versus DKI Jakarta dan baru saja di sektor putri di mana dimenangkan final antara Jawa Barat dengan skor versus Jawa Tengah pada set pertama Jawa Barat di mana dimenangkan oleh 16 Jawa Barat dengan skor 3-0 pada set pertama Jawa Barat unggul 2-5 Jawa Barat memastikan raihan medali emas Jawa Barat unggul 2-5 dengan skor 2-5 di set ketiga Jawa Barat memastikan raihan medali emas dengan pertandingan unggul dengan skor 2-5 Jawa Barat dan DKI Jakarta di sektor putra. Saat ini yang berlangsung adalah pertandingan final antara Jawa Barat dan DKI Jakarta di sektor seperti putra. apa peta kekuatan dari keempat tim yang berlaga di final ini? Ramsa bisa dijelaskan terima kasih rekan Siska. Memang dari keempat tim yang kali ini berbeda dengan final ini. Di mana terima kasih rekan Siska. Memang Jawa Timur yang di final kali ini berbeda dengan yang dimana diwaspadai oleh sebelumnya ada Jawa Timur lain. Jadi, namun kali ini yang kekuatan yang adalah diwaspadai oleh tim-tim lain untuk dua sektor putri dan namun kali ini yang masuk ke final dua tim lainnya adalah Jawa Tengah di sektor untuk dua sektor dan DKI Jakarta di sektor putra. Dan Jawa Barat sendiri masuk ataupun melaju ke fase final dan DKI Jakarta di sektor putra. Dan Jawa Barat sendiri masuk ataupun melaju ke fase final tanpa tersentuh kekalahan satupun, baik putra dan putri. Begitu juga dengan DKI Jakarta yang sama-sama mengalami kekalahan atas Jawa Barat saat melawan Jawa Barat. Begitu juga dengan DKI Jakarta yang sama-sama mengalami kekalahan atas sangat Jawa Barat karena didominasi kekuatan di sektor pemain nasional. Jawa Barat memang sangat diunggulkan cukup menyulitkan tim-tim lain dalam menghadapi pemain nasional. Kemudian sehingga tadi sempat menyulitkan tim-tim lain dalam menghadapi mereka. Kemudian saya juga tadi sempat dia adalah kapten dari tim Jawa Barat, di mana perolehan medali emas di PON Papua dia adalah merupakan medali emas yang terakhir yang ia persembahkan di PON. Karena PON 2024 nanti dirinya tidak lagi memperkuat Jawa Barat karena batasan usia. Sementara itu saya juga sempat mengobrol dengan pelatih Jawa Barat yaitu kapten dari tim Jawa Barat, di mana dirinya bersyukur timnya dapat memenangi medali emas yang terakhir yang ia persembahkan di PON. Karena PON 2024 nanti dirinya tidak lagi di mana persiapan mereka kuat Jawa Barat karena batasan usia. Sementara itu saya juga sempat mengobrol dengan pelatih Jawa Barat yaitu Coach Rizko Herlambang, di mana dirinya bersyukur timnya dapat memenangi ataupun dapat membawa pulang medali emas ke Jawa Barat karena memang tidak mudah di PON kali ini, di mana persiapan mereka sempat juga terganggu oleh pandemi COVID-19. Sementara itu, bagi Agus Suyanto selaku pelatih dari Jawa Tengah, raihan prestasi medali perak juga cukup disyukuri oleh pihaknya karena tidak ada satupun yang menyangka Jawa Tengah di sektor putri bisa melaju ke fase final dan meraih medali perak.
yang dijagokan di sektor putri adalah DKI Jakarta serta Jawa Timur. Namun DKI Jakarta memperoleh medali perunggu dan Jawa Timur tidak masuk ke 4 besar. Begitu rekan Siska. Baik, Tribuners, kami akan memberikan wawancara jurnalis kami dengan Kapten Tim Jawa Barat Wilda Siti Nur Fadila Sugandi. Ini emas terakhir dan hat-trick untuk aku sendiri 3 kali berturut-turut dari 2012. Habis itu di pervolean Indonesia itu berbeda sejarah, ada yang hat-trick emas 3 kali berturut dan alhamdulillah masih dikasih rezeki sama Allah untuk dapetin itu semua. Terus persaingan di Poli Indonesia ini kira-kira melihatnya seperti apa sih? Siapa yang mungkin walaupun kalian juara bertahan, siapa yang paling kuat kira-kira nggak bisa diremehkan saat ini? Yang final, mereka masuk final berarti mereka bagus. Kita benar-benar melihat lawan semua sama, melihat lawan semua sama-sama susah. Faktor penentu kemenangan Jabar sendiri seperti apa sih? Teamwork. Kita benar-benar main dari masa orang, kita main benar-benar satu tim, kita satu bantu satu, kita menang bareng, kalah bareng, semua bareng. Berarti ini fix ya kontra Wilda ya? Terakhir aku karena pon ada usianya ya kalau pon. Apa harapan nanti untuk tim Jabar berikutnya nih? Ya semoga bisa terus mempertahankan apa yang udah didapat sekarang, bisa nanti pon ke depannya. Oke, sekali terakhir mungkin kalau misalnya untuk gor ini sendiri menurut kamu seperti apa sih? Ini sih keren banget sih, maksudnya kayaknya belum ada deh di Indonesia sebesar ini gitu kayak di Poli dan ada tempat latihannya juga dua, bisa banget, keren. Mbak Wil, habis dari PON ini kan ada SEA Games lagi nih. Target di SEA Games gimana sih Mbak? Targetnya pasti masuk final ya, karena kan kemarin kita sempat tunggu dan targetnya mungkin naik, kita tetap targetin perak. Tapi dari PON ini ada yang didapat pelajaran nggak Mbak untuk dibawa nanti ke SEA Games nanti? Pelajaran yang diambil, kalau untuk buat sekarang kita kebersamaannya kuat banget ya, jadi aku berharap dimanapun aku nanti, untuk aku nanti tetap yang penting itu kebersamaan, karena kalau itu nggak sendiri tapi bareng-bareng. Asian Games itu nggak kira-kira? Asian Games nggak tahu deh gimana urusnya. Beralih ke kabar selanjutnya, Tribuners. Lifter asal Lampung, Vicky Arianto berhasil merebut medali emas di kelas 66 kg putra dalam pertandingan yang digelar pada Senin 11 Oktober. Dalam pertandingan yang digelar di Auditorium Universitas Cendrawasih Jayapura itu, terdapat 5 provinsi yang saling bersaing untuk menjadi juara. Keluar sebagai juara, Vicky berhasil melakukan total angkatan 767,5. Jurnalis Tribun Papua Hendrik Rewapatara akan melaporkan informasi ini secara lengkap untuk Anda. Halo, selamat sore Hendrik. Halo, selamat sore rekan Siska dan juga Tribuners. Hendrik, bisa dijelaskan seperti apa tanggapan ataupun respons dari Vicky selesai berhasil meraih medali emas ini? Iya, terima kasih Siska. Dapat saya laporkan bahwa dari hasil wawancara bersama si Vicky, ia sangat bangga ya dan juga sangat bahagia bisa mendapatkan medali emas dan juga bisa menyumbang medali emas itu bagi Provinsi Lampung. Begitu rekan Siska. Hendrik, bisa dijelaskan provinsi mana saja yang ikut dalam final ini, kelas 66 kg putra ini? Iya, dari data yang diterima oleh saya sendiri melalui panitia pelaksana cabur angkat berat ini, terdapat 5 provinsi di kelas 66 kg pria ini, di mana ada Sumatera Utara, Sumatera Barat, Lampung, Jabar, dan Riau. Namun dari yang telah saya sampaikan tadi bahwa dari Lampung yang keluar sebagai juara. Begitu rekan Siska. Oke, berdasarkan keterangannya, medali emas ini akan dipersembahkan Vicky kepada siapa, Hendrik? Ya, dari hasil berbincang-bincang dengan si Vicky juga, ia sangat bangga dan juga medali emas ini secara khusus ia sumbang buat masyarakat Lampung dan terlebih khusus buat keluarga besarnya. Begitu rekan Siska. Baik. Tribuners, untuk selengkapnya kami akan menampilkan wawancara dengan Vicky Arianto, atlet angkat berat kelas 66 kg Provinsi Lampung. Aku ngikutin lawan aku yang nomor 2, nomor 3. Itu kan imbang-imbangan, jadi saya ngikutin perkembangan angkatan dia. Jadi aku ngimbangin aja. Emasnya untuk masyarakat Lampung dan untuk keluarga pasti. Perjuangan kayaknya sama aja sama atlet lain. Persiapan latihan kan dari prapon itu 2 tahun. Iya, 2 tahun kan karena karena PON itu kan dulu 1 tahun. Pencapaian tertinggi apa? Kejuaraan dunia nomor 2. Nomor 2. Waktu di Dubai.
tahun 2019 untuk pemerintah non. Tapi ada rekor yang diincar nggak sih tadi saat bertanding? Tadi nggak ada rekor yang diincar, nggak ada karena kita lagi cedera pinggang juga. Kenapa pinggangnya? Lagi karena overnya terlalu banyak. Tadi waktu angkatan nggak terasa sakit pas pinggangnya? Sakit karena aku juga ngangkatnya kan dua kali aja. Jadi ngimbangin yang nomor 2 dan nomor 3. Strateginya itu tadi? Iya, strateginya kayak gitu. Jadi karena angkatan terakhir tadi dilepas karena cedera juga? Iya, karena udah positif medali emas jadi udah nggak ngangkat lagi. Next apa nih setelah PON yang akan dipersiapkan? Setelah PON belum ada karena ada kejuaraan Norwegia tapi kita belum berangkat karena katanya kendala dana dari pemerintah. Di Norwegia? Iya, di Norwegia. Kapan itu? Bulan November. November tahun ini? Iya, tahun ini. Oke. Tapi pengen ya berangkat ke? Pengen berangkat. Pesannya apa nih kepada pemerintah, khususnya penyandang dana nih untuk pemerintah karena kita angkat berat karena belum ada SEA Games kan, kita masih diduakan kan. Jadi harap dibantu untuk bisa masuk SEA Games dan ya di support juga lah karena kita belum SEA Games juga. Kontingen Sulawesi Selatan berhasil mengawinkan gelar medali emas di cabang olahraga karate nomor kata beregu pada Selasa 12 Oktober. Pertandingan ini berlangsung di GOR Politeknik Penerbangan Kota Jayapura. Prestasi ini menjadi rekor tersendiri bagi Sulsel mengingat sepanjang gelaran pun baru pertama kali kontingen mengawinkan medali emas di nomor kata beregu. Sebelumnya, Sulsel juga telah menyabet 3 medali di hari pertama pertandingan pada Senin 11 Oktober. Pada final kata beregu putra, tim Sulsel berhadapan dengan DKI Jakarta. Sementara nomor kata beregu putri, Sulsel menghadapi tim tuan rumah Papua. Informasi lengkapnya akan disampaikan oleh jurnalis Tribun Timur, ada Alfian di sana. Halo, selamat sore Alfian. Ya, selamat sore rekan Siska di studio. Alfian, bisa dijelaskan seperti apa suasana ataupun jalannya pertandingan karate nomor kata beregu ini? Ya, untuk cabang olahraga karate di PON ke-20 Papua, hari ini merupakan hari kedua pelaksanaan karena kemarin baru saja dilakukan pembukaan. Di hari kedua ini langsung dibuka dengan nomor kata beregu putra dan kata beregu putri. Di babak penyisihan, kata beregu putra didominasi oleh 2 tim, yakni tim dari Sulawesi Selatan dan wakil dari DKI Jakarta, sehingga kedua tim tersebut yang mampu meraih skor tertinggi melaju ke babak final. Di final tim kata beregu DKI dan Sulawesi Selatan hanya terpaut tipis, namun tim juri melihat bahwa ada pergerakan yang lebih progresif yang dilakukan oleh tim Sulsel sehingga Sulsel mampu meraih medali emas untuk kata beregu putra. Sedangkan untuk medali perak diraih oleh DKI Jakarta. Sementara itu untuk medali perunggu diraih oleh Jawa Timur. Sementara di kata beregu putri, rekan Siska, di partai final mempertemukan antara tim Sulawesi Selatan menghadapi tim tuan rumah Papua. Dan lagi-lagi tim Sulsel mampu keluar sebagai pemenang sehingga Sulsel untuk karate nomor kata beregu ini mampu mengawinkan medali emas. Dan sesuai dengan apa yang dijelaskan oleh para juri atau para pengurus karateka Indonesia bahwa ini untuk pertama kalinya terjadi pengawinan medali emas di nomor kata beregu. Begitu rekan Siska. Oke, dengan torehan prestasi Sulsel di hari kedua pertandingan ini dengan mengawinkan medali emas di nomor kata, lalu bagaimana tanggapan kontingen Sulsel, Alfian? Ya, kontingen Sulsel dan pengurus KONI, utamanya KONI Sulawesi Selatan, menyambut baik atas capaian ini karena pertama bahwa untuk di cabur karate ini memang menjadi cabur unggulan bagi Sulawesi Selatan untuk mendulang medali. Namun secara target untuk di cabur karate ini Sulsel hanya menargetkan 2 medali emas.
Tapi hingga hari kedua ini dengan capaian atau torehan 2 medali emas tadi, sehingga Sulsel sudah mendapat 3 medali emas di cabang olahraga karate dan 1 perak sejauh ini, 1 perunggu. Tentu ini harapannya bagi para pengurus cabur karate Sulsel maupun KONI, prestasi yang ditunjukkan oleh Sulsel ini bisa berlanjut terus ke depannya. Begitu rekan Siska. Alfian, sejauh ini seperti apa update perolehan medali di cabur karate untuk Sulsel? Ya, secara keseluruhan untuk cabur karate karena hingga sore ini masih terus berlangsung, namun untuk update hingga saat ini, tim Sulawesi Selatan untuk sementara masih menduduki perolehan medali terbanyak untuk di cabang olahraga karate dengan total 4 medali, 6 medali, 3 medali emas, 1 perak dan 1 perunggu. Kemudian disusul oleh tim Jawa Barat yang sudah mengoleksi 2 medali emas dan 1 perak. Begitu rekan Siska. Oke, Tribuners, untuk lebih lengkapnya kami akan menampilkan wawancara dengan pelatih karate Sulsel, Mursalim Badung. Putri, karena ini memang sudah beberapa kali di kejuaraan nasional ketemu DKI dan DKI sangat berat kita. Begitu masuk pemusatan latihan, sila kesempatan kita untuk mengangkat memperbaiki mereka secara keseluruhan untuk bisa mengemai kata DKI. Dan ternyata tadi DKI jauh sekali di bawah kita. Tapi orangnya beda. Ya, orangnya beda, kan? Dan terakhir kata Bang Putri itu di Riau. 2012 Pak ya? Ya, lemas di Riau. Ini kembali lagi medali emas. Kalau putra dan untuk mengawinkan itu yang tidak pernah terjadi baru sekali ini terjadi putra putri. Sejarah buat kita dan sejarah buat seluruh provinsi yang ada tidak pernah melakukan mengawinkan medali emas putra dan putri. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan berkesempatan untuk hadir di partai final cabang olahraga renang PON 20 Papua di venue akuatik Kampung Harapan, Kabupaten Jayapura, Papua pada Senin 11 Oktober malam. Dalam kegiatan tersebut, Anies menyaksikan langsung final kelas freestyle 200 meter putra dan putri, serta kelas blackstroke 100 meter yang juga diikuti oleh kontingen DKI Jakarta. Sebelumnya, Anies Baswedan juga diketahui melakukan perbincangan dengan para atlet DKI yang mengikuti PON 20 secara virtual. Hal ini diketahui melalui siaran langsung yang dilakukan melalui media sosial Instagram. Untuk lebih lengkapnya terkait kunjungan Anies Baswedan ini sudah bergabung bersama saya ada Kelvin Erari di sana. Halo, selamat sore Kelvin. Halo, selamat sore Siska dan juga Tribuners. Kelvin, bisa dijelaskan seperti apa kunjungan Anies Baswedan kemarin di venue pertandingan renang? Baik Siska, dalam partai final kemarin di cabur renang di venue akuatik yang terletak di Kampung Harapan, Kabupaten Jayapura ini terlihat kunjungan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang datang secara langsung untuk menyaksikan proses partai final yang sedang berlangsung tadi malam itu. Demikian Siska. Oke, Kelvin, bisa dijelaskan selain menonton ataupun menyaksikan pertandingan tersebut, apalagi yang dilakukan oleh Anies Baswedan di sana? Baik Siska, selain menyaksikan partai final yang berlangsung saat itu, Anies juga diberikan kesempatan untuk memberikan menyerahkan medali kepada setiap para perenang yang berhasil keluar sebagai juara, yaitu mulai dari medali emas, perak maupun perunggu. Demikian Siska. Baik, Kelvin, adakah informasi tambahan? Bagaimana Siska? Adakah informasi tambahan yang akan disampaikan oleh Tribuners? Baik Siska, terkait informasi tambahan juga untuk cabang olahraga renang itu sendiri sudah terlaksana. Dan hingga hari ini juga masih terus terlaksana untuk di partai-partai final lainnya. Demikian, Siska. Baik, terima kasih laporannya. Jurnalis Tribun Papua, Kelvin Erari, selamat bertugas kembali.
Tribuners, kita beralih ke informasi terakhir. Menjelang 4 hari penutupan PON 20 Papua Jawa Barat, maksud kami Jawa Barat masih berdiri kokoh di puncak klasemen sementara pada Selasa 12 Oktober. Dalam situs resmi PB PON pada pukul 13.30 waktu Indonesia Barat, Jawa Barat menduduki posisi pertama dengan raihan 255 medali yang terdiri dari 95 emas, 77 perak, dan 83 perunggu. Sedangkan pada urutan kedua ada Jawa Timur dengan perolehan 83 emas, 67 perak, dan 62 perunggu. Kontingen DKI Jakarta berada di posisi ketiga dengan perolehan medali sebanyak 79 emas, 67 perak, dan 80 perunggu. Sementara tim tuan rumah yakni Papua berada di urutan keempat dengan 71 emas, 41 perak, dan 71 perunggu. Jawa Tengah harus puas di posisi kelima dengan raihan emas yang cukup jauh dari Papua, yakni 20 medali, sedangkan untuk perak ada 35 medali dan perunggu 44 medali. Untuk posisi 10 besar selanjutnya diisi oleh Bali, Riau, Kalimantan Timur, Nusa Tenggara Barat, dan Lampung. Penutupan PON 20 Papua akan dilakukan pada Jumat 15 Oktober di Stadion Lukas NMB. Wakil Presiden Maruf Amin dijadwalkan akan melakukan penutupan secara langsung. Sejumlah artis lokal dan nasional akan hadir untuk memeriahkan acara penutupan tersebut, tak lupa dengan atraksi kembang api. PON ini akan merampunkan sebanyak 681 nomor pertandingan dari 56 cabang olahraga atau disiplin pertandingan, diikuti oleh 7.039 atlet dari 34 provinsi. Tribuners, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam live update PON 20 Papua siang. Kami masih akan hadir nanti sore tentunya dengan informasi seputar PON Papua lainnya hanya di kanal YouTube Tribun Network. Dukung terus atlet kembangan Anda di PON 20 Papua. PON 20 Papua, torang bisa. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Siska Mawaski pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.